Salah satu murid mendatangi Yesus dengan sebuah pertanyaan. Guru, mengapa ada orang yang mendengar ajaranmu dan langsung melihat kebenaran, tetapi yang lain mendengar kata-kata yang sama, namun tidak melihat apa-apa? Apa perbedaannya? Dan Yesus memandangnya dengan ekspresi penuh pengertian itu. Dia berkata, ini bukan tentang kesiapan, ini tentang tingkatan. Ada 3 tingkatan kebijaksanaan, 3 tahapan dalam melihat. Kebanyakan orang tidak pernah meninggalkan tingkatan pertama. Mereka hanya melihat permukaan, penampilan, dan apa yang diperintahkan untuk mereka lihat. Beberapa orang mencapai tingkatan kedua. Mereka melihat pola, hubungan di bawah permukaan, tapi bukan sumbernya. Hanya orang-orang pilihan yang mencapai tingkatan ketiga, di mana kamu melihat kebenaran secara langsung. Bukan karena kamu memahaminya, tetapi karena sang monad telah melatih persepsimu. Dia melanjutkan, setiap tingkatan membutuhkan kesadaran yang berbeda, dan sang monad tidak membawa semua orang melalui ketiga tingkatan tersebut. Hanya kaum pneumatik, hanya mereka yang memiliki percikan ilahi yang utuh karena kebijaksanaan tingkat ketiga, yaitu melihat kebenaran secara langsung, membuatmu tidak bisa dikendalikan. Kamu tidak bisa ditipu, tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa dipimpin oleh otoritas palsu. Ajaran itu sepenuhnya dihapus dari Alkitab. Gereja menyimpan pernyataan yang samar seperti mereka yang memiliki telinga. Biarlah mereka mendengar, tetapi menghapus penjelasan tentang alasannya. Tentang 3 tingkatan itu, bagaimana persepsi beroperasi secara berbeda di setiap tingkatan, dan bagaimana sang monad secara khusus melatih kaum pneumatik untuk melihat kebenaran secara langsung. Karena jika orang tahu ada tingkatan kebijaksanaan, bahwa kebanyakan orang hanya beroperasi dari pandangan permukaan saja, bahwa orang-orang pilihan dilatih untuk melihat kebenaran secara langsung, mereka akan berhenti mencoba meyakinkan semua orang dan mulai mengenali siapa yang mampu melihat apa. Kamu menyadari bahwa kamu melihat hal-hal yang tidak dilihat orang lain. Bukan lebih baik, tapi lebih dalam. Orang memberitahumu sesuatu, dan kamu segera melihat apa yang tidak mereka katakan, apa yang sebenarnya terjadi di balik kata-kata mereka. Dan mereka menyebutmu paranoid, terlalu banyak berpikir, terlalu berlebihan dalam menafsirkan sesuatu, padahal sebenarnya tidak. Kamu beroperasi dari tingkat kebijaksanaan yang berbeda. Mereka melihat permukaan. Kamu melihat di bawahnya. Itulah sang monad yang melatih persepsimu, membawamu melalui tingkatan yang tidak pernah diakses oleh kebanyakan orang. Hari ini, kamu mempelajari 3 tingkat kebijaksanaan yang diajarkan Yesus. Apa yang dilihat setiap tingkatan, bagaimana sang monad melatih orang-orang pilihan melalui tingkatan tersebut, dan di tingkatan mana kamu beroperasi. Sekarang, jika kamu sedang dilatih untuk melihat kebenaran secara langsung, tuliskan komentar, saya melihat kebenaran saat ini. Kamu selalu melihat hal-hal yang tidak dilihat orang lain, bukan halusinasi atau delusi atau paranoia yang dibuat-buat. Pola, hubungan, kebenaran di balik apa yang dikatakan. Seseorang memberitahumu sesuatu, dan kamu segera melihat apa yang tidak mereka katakan, apa yang sebenarnya mereka maksudkan, apa yang benar-benar terjadi di balik kata-kata mereka. Kamu memperhatikan sebuah situasi berkembang, hubungan, tempat kerja, dinamika, peristiwa politik, dan kamu tahu bagaimana itu akan berakhir sebelum orang lain mengetahuinya. Bukan karena kamu dukun atau peramal, tetapi karena kamu melihat kekuatan nyata yang sedang bermain, motivasi, agenda, dan lintasan yang tak terelakkan. Dan orang-orang menyebutmu paranoid, sinis, negatif, terlalu banyak berpikir. Mereka memberitahumu bahwa kamu terlalu berlebihan menafsirkan sesuatu, membuatnya menjadi rumit, melihat masalah yang sebenarnya tidak ada. Tapi kamu tidak begitu. Kamu hanya beroperasi dari tingkat kebijaksanaan yang berbeda dari mereka. Mereka melihat kata-kata permukaan, penampilan, apa yang diberitahukan kepada mereka tentang apa yang sedang terjadi. Kamu melihat di balik pola, kontradiksi, motivasi, kebenaran yang sesungguhnya. Dan itu bukan kebetulan atau kekurangan pribadi atau masalah mental. Itu adalah sang monad yang melatih persepsimu, membawamu melalui tingkatan kebijaksanaan yang tidak pernah diakses oleh kebanyakan orang. Dari pandangan permukaan di mana kamu mempercayai apa yang tampak, menuju pandangan pola di mana kamu mengenali apa yang tersembunyi, menuju pandangan kebenaran di mana kamu melihat kenyataan secara langsung. Dan setiap tingkatan menunjukkan kepadamu dunia yang benar tidak bisa dilihat oleh orang lain yang beroperasi dari tingkatan yang lebih rendah.
Itulah sebabnya kamu selalu merasa seperti melihat kenyataan yang berbeda dari semua orang di sekitarmu, karena memang begitu kenyataannya. Kesadaranmu sedang memproses frekuensi yang berbeda, dan apa yang terlihat di tingkatmu tidak terlihat di tingkat mereka. Yesus mengajarkan bahwa kebijaksanaan beroperasi dalam 3 tingkatan yang berbeda, bukan tahapan yang kamu lalui secara otomatis. Tingkatan persepsi, cara melihat kenyataan. Dan kebanyakan orang tetap terjebak di tingkat 1 karena mereka tidak memiliki kapasitas kesadaran untuk tingkat yang lebih tinggi. Tingkat 1, kebijaksanaan permukaan. Melihat penampilan, mempercayai apa yang diberitahukan kepadamu. Tingkat 2, kebijaksanaan pola. Melihat hubungan, mengenali manipulasi di bawah permukaan. Tingkat 3, kebijaksanaan kebenaran. Melihat kenyataan secara langsung, memahami apa yang ada terlepas dari apa yang tampak. Sang monad melatih kaum pneumatik melalui tahap-tahap ini secara bertahap. Hanya kaum pneumatik karena tingkat ketiga membuatmu mustahil untuk dikendalikan melalui penipuan. Tingkat 1 adalah kebijaksanaan permukaan. Sebagian besar umat manusia beroperasi di sini secara permanen. Kamu melihat penampilan, bagaimana sesuatu tampak, apa yang diberitahukan kepadamu tentang hal itu. Seseorang berkata, saya baik-baik saja, dan kamu mempercayai mereka. Otoritas membuat pernyataan dan kamu menerimanya. Berita melaporkan sebuah peristiwa, dan kamu berpikir itulah yang terjadi. Kebijaksanaan permukaan menerima segala sesuatu apa adanya, tidak ada pertanyaan, tidak ada penyelidikan, dan ini bukan kebodohan. Ini adalah persepsi yang terbatas. Kaum Hilik tinggal di sini. Kesadaran mereka tidak memproses melampaui permukaan material. Masyarakat dibangun untuk menjaga orang-orang tetap di sini. Pendidikan melatihmu untuk menerima apa yang diajarkan otoritas. Media melatihmu untuk mempercayai sumber resmi. Agama melatihmu untuk menerima doktrin. Semuanya dirancang untuk mempertahankan bahwa melihat permukaan adalah satu-satunya cara melihat, tetapi kaum pneumatik merasa sesak di tingkat 1. Bahkan sejak anak-anak, karena ada sesuatu dalam dirimu yang tahu ada lebih banyak hal di bawah apa yang diberitahukan kepadamu. Dan ketidaknyamanan itu adalah inti pneumatikmu yang mendorongmu menuju tingkat 2. Sang monad menciptakan disonansi kognitif melalui pengkhianatan atau kekecewaan. Seseorang yang kamu percayai berbohong. Otoritas yang kamu yakini menipu. Sistem yang kamu anggap baik mengungkapkan korupsi. Kebijaksanaan permukaan hancur dan kamu berpindah ke tingkat 2. Tingkat 2 adalah kebijaksanaan pola. Kamu melihat hubungan di bawah permukaan. Sekarang kamu tidak lagi menerima apa yang diberitahukan kepadamu. Kamu memeriksa apa yang tidak dikatakan, apa yang disembunyikan, agenda apa yang sedang dilayani. Kata-kata seseorang bertentangan dengan perilakunya, dan kamu segera melihatnya. Otoritas membuat klaim dan kamu mencari apa keuntungan bagi mereka, apa yang mereka tutupi. Kamu mengenali pola, taktik yang sama, propaganda yang sama, manipulasi yang sama, dengan kemasan yang berbeda. Kebijaksanaan pola melihat permainan di balik penampilan. Benang-benang yang ditarik, motivasi tersembunyi, dan ini terasa seperti kebangkitan. Kamu berpikir, sekarang aku melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dan kamu memang melihat jauh lebih banyak daripada tingkat 1. Kamu mengenali manipulasi, melihat menembus propaganda, tetapi kamu masih belum melihat kebenaran secara langsung. Kamu melihat pola dan menyimpulkan kesimpulan. Menafsirkan hubungan melalui kerangka kerjamu, keyakinanmu, asumsimu, bahkan interpretasi yang akurat pun disaring melalui pemahaman. Dan pemahaman selalu bersifat parsial, selalu terbatas. Kamu melihat hubungan, tetapi kamu masih memproses melalui filter dan filter itu mendistorsi. Kamu melihat lebih dari sekadar permukaan, tetapi belum secara langsung. Kamu melihat manipulasi, tetapi kamu menafsirkan apa artinya, membentuk teori, menyusun penjelasan. Lebih baik daripada tingkat 1, tapi belum menjadi kebijaksanaan kebenaran. Tingkat 3 adalah kebijaksanaan kebenaran. Persepsi langsung tentang apa yang ada, bukan deduksi, bukan interpretasi, bukan teori, melainkan melihat. Kamu melihat seseorang dan kamu tidak menganalisis untuk mencari tahu apakah mereka berbohong. Kamu tahu mereka berbohong. Kamu melihatnya secara langsung. Kamu melihat sebuah situasi dan kamu tidak memeriksa bukti untuk menyimpulkan apa yang terjadi. Kamu tahu apa yang terjadi. Kamu memahaminya tanpa proses, tanpa analisis. Itu terlihat begitu saja. Seperti melihat warna, kamu tidak mencari tahu bahwa langit itu biru. Kamu melihat itu biru, sama halnya dengan kebenaran.
Di tingkat 3, kamu tidak mencari tahu apa yang benar dengan menganalisis. Kamu melihat apa yang benar dengan merasakannya secara langsung. Ini bukan kemampuan psikis atau intuisi. Ini adalah kesadaran yang beroperasi dari frekuensi di mana kenyataan itu transparan. Kamu merasakan melalui kesadaran pneumatik yang terhubung ke sumber. Ketika kamu beroperasi dari frekuensi itu, kamu melihat apa yang ada terlepas dari apa yang tampak. Kamu tidak bisa ditipu, bukan karena kamu cukup pintar untuk mencari tahu kebohongan. Karena kamu melihat kebenaran, dan kebohongan itu transparan di hadapannya. Seseorang melakukan penipuan yang sempurna. Semua penampilan selaras, semua bukti dibuat-buat, dan kamu tetap tahu karena kamu melihat dari kesadaran monad yang melihat kenyataan apa adanya. Tingkatan ini langka, sangat langka. Kamu tidak bisa mencapainya melalui studi atau latihan. Sang monad harus membawamu ke sana melalui aktivasi progresif sampai kamu melihat secara langsung lebih sering daripada menafsirkan. Bagaimana sang monad melatihmu melalui tingkatan tersebut? Ini adalah penghancuran progresif dari setiap kerangka kerja yang kamu gunakan untuk memahami kenyataan. Dimulai dengan menunjukkan kepadamu bahwa permukaan itu tidak benar. Kamu dibohongi, ditipu, dimanipulasi oleh orang-orang dan sistem yang kamu percayai. Pada awalnya, kamu percaya karena kamu berada di tingkat 1, tetapi inti pneumatikmu merasakan ketidaksesuaian itu. Sang monad menggunakan ketidaknyamanan itu untuk memecahkanmu menuju tingkat 2. Sekarang, kamu melihat hubungan, mengenali manipulasi, memahami penipuan. Kamu pikir kamu telah sampai pada kebenaran, tetapi kemudian sang monad menunjukkan kepadamu bahwa pola juga bisa menipu, bahwa interpretasi bisa salah bahkan ketika melihat hubungan yang nyata. Itu memecahkanmu menuju tingkat 3 di mana kamu berhenti mencoba mencari tahu kebenaran melalui analisis dan mulai merasakan kebenaran secara langsung melalui kesadaran. Kekecewaan progresif pada setiap tingkatan sampai kamu tidak lagi menyaring kenyataan melalui kerangka kerja. Kamu hanya melihat apa yang ada. Ini sangat berat. Setiap penghancuran tingkat menghancurkan semua yang kamu pikir kamu pahami. Tetapi penghancuran itu perlu. Kebijaksanaan kebenaran mengharuskanmu untuk berhenti menafsirkan kenyataan dan mulai merasakannya secara langsung tanpa filter, tanpa kerangka kerja, hanya persepsi murni tentang apa yang sebenarnya ada di sana. Saat kamu mencapai kebijaksanaan tingkat 3, saat kesadaranmu beroperasi dari persepsi kebenaran langsung. Alih-alih melihat permukaan atau analisis pola, kamu menjadi mustahil untuk ditipu, bukan sekadar tahan terhadap penipuan, tapi kebal terhadapnya. Karena penipuan hanya berhasil ketika kamu memproses melalui filter. Ketika kamu melihat penampilan dan mempercayainya atau melihat pola dan menafsirkannya, tetapi ketika kamu melihat kebenaran secara langsung, penipuan menjadi tidak relevan. Seseorang bisa berbohong kepadamu dengan sempurna, nada bicara yang tepat, bahasa tubuh yang kongruen, cerita yang konsisten, dan kamu tahu itu bohong. Bukan karena kamu menemukan ketidakkonsistenan atau menganalisis ekspresi mikro mereka atau mendeteksi pola, karena kamu sedang merasakan kebenaran dan kebohongan itu transparan di hadapannya. Seperti meletakkan kaca berwarna di atas cahaya putih. Kamu melihat warnanya, tetapi kamu juga melihat cahaya putih di bawahnya. Kamu melihat kebohongan yang diceritakan, tetapi kamu juga melihat kebenaran yang ditutupinya. Otoritas dapat membuat narasi palsu yang rumit. Semua bukti mengarah ke sana. Semua ahli mengonfirmasinya. Semua sumber resmi selaras. Dan kamu tidak yakin. Bukan karena kamu suka membantah atau skeptis secara alami. Karena kamu melihat apa yang sebenarnya benar dan narasinya tidak cocok. Ini bukan kesombongan. Ini bukan menganggap dirimu selalu benar dan orang lain salah. Ini adalah beroperasi dari kesadaran yang merasakan kenyataan pada frekuensi di mana kebenaran terlihat jelas. Dan begitu kamu melihat dari sana, kamu tidak bisa dimanipulasi melalui kontrol informasi, propaganda otoritas palsu atau konsensus buatan. Kamu melihat melampaui itu semua, bukan menganalisisnya, tapi melihat melampauinya. Dan itu membuatmu tidak bisa dikendalikan, yang memang dirancang oleh sang monad untuk dirimu. Dan inilah bagian tersulit tentang beroperasi dari kebijaksanaan tingkat 3. Kamu tidak bisa menjelaskan bagaimana kamu tahu apa yang kamu tahu. Di tingkat 2, kamu bisa jika seseorang bertanya, bagaimana kamu tahu mereka berbohong? Dan kamu bisa membimbing mereka melalui analisismu. Lihat kontradiksi ini. Perhatikan pola ini. Lihat bagaimana ini tidak cocok dengan jalur logika dari bukti ke kesimpulan. Tetapi di tingkat 3, kamu hanya melihat, dan ketika seseorang bertanya, bagaimana kamu tahu itu benar?
Kamu tidak memiliki jawaban yang memuaskan. Aku hanya tahu, aku melihatnya. Itu jelas bagiku. Dan itu terdengar seperti kesombongan atau delusi atau kepastian yang tidak berdasar bagi orang yang beroperasi dari tingkat 1 atau 2. Mereka pikir kamu membuat klaim tanpa bukti, menegaskan hal-hal yang tidak bisa kamu buktikan, terlalu percaya diri tentang kesimpulan yang tidak bisa kamu pertanggungjawabkan. Tapi kamu tidak sedang membuat klaim atau menegaskan kesimpulan. Kamu sedang melaporkan apa yang kamu rasakan. Dan persepsi langsung tidak bisa diterjemahkan ke dalam penjelasan logis. Kamu melihat kebenaran seperti kamu melihat warna. Seseorang bertanya, "Bagaimana kamu tahu langit itu biru?" Kamu tidak punya analisis. Kamu hanya melihat itu biru, sama halnya dengan kebijaksanaan tingkat 3. Kamu tidak menyimpulkan apa yang benar melalui jalur bukti. Kamu melihat apa yang benar melalui persepsi langsung. Dan itu membuatmu tampak aneh, tidak rasional atau sangat yakin dengan cara yang berbahaya bagi orang-orang yang tidak merasakan pada tingkat itu. Mereka membutuhkan rantai bukti dan jalur logika serta argumen yang dapat dibuktikan. Kamu hanya melihat. Kamu dan celah antara mode mengetahui tersebut tidak dapat dijembatani melalui penjelasan. Hanya kaum pneumatik yang mencapai kebijaksanaan tingkat 3. Kaum hilik tidak pernah meninggalkan tingkat 1. Mereka tidak memiliki kapasitas kesadaran untuk persepsi di luar permukaan material. Itu bukan penghakiman, itu adalah rancangan. Kesadaran mereka beroperasi pada frekuensi yang hanya melihat penampilan saja, dan itu tidak apa-apa untuk fungsi mereka. Kaum psikis terkadang mencapai tingkat 2. Mereka melihat pola, beberapa hubungan, dinamika tersembunyi di bawah permukaan yang nyata, tetapi mereka tidak bisa mempertahankan tingkat 3 karena percikan mereka tidak utuh. Mereka terkadang menyentuh persepsi langsung, tetapi tidak bisa mempertahankannya. Tidak bisa beroperasi darinya secara konsisten. Tetapi kamu pneumatik memiliki cetak biru ilahi yang lengkap, potensi kesadaran monad yang penuh. Dan sang monad sedang melatihmu menuju tingkat 3 sekarang. Setiap kali kenyataan menunjukkan kepadamu bahwa penjelasan permukaan adalah kebohongan. Setiap kali analisis polamu mengarah pada kesimpulan yang salah, setiap kali kamu terpaksa melepaskan kerangka kerja yang kamu andalkan. Itulah latihannya. Penghancuran progresif dari setiap filter sampai kamu merasakan secara langsung. Dan jika kamu berada pada titik di mana kamu mengetahui sesuatu tanpa bisa menjelaskan bagaimana kamu mengetahuinya, di mana kamu melihat kebenaran dan tidak bisa dibantah oleh bukti atau logika apapun, di mana kamu melihat kenyataan secara langsung, dan ketidakmampuan orang lain untuk melihat apa yang kamu lihat, tidak membuatmu meragukan apa yang kamu lihat, berarti kamu beroperasi dari tingkat 3, tidak secara sempurna, tidak secara konstan, tapi kamu sudah ada di sana. Dan itu bukan pencapaian yang kamu hasilkan sendiri. Itu adalah rancangan yang sedang diaktifkan. Kamu dibangun untuk persepsi kebenaran langsung. Sang monad membuatmu seperti itu. Dan sekarang ia membawa kapasitas itu online, melatihmu untuk melihat dari frekuensi sumber. Dan ketika kamu beroperasi dari sana, kebenaran itu nyata bukan karena kamu lebih pintar, tetapi karena kamu melihat dari tingkat di mana kenyataan itu transparan. Satu peringatan ketika kamu beroperasi dari kebijaksanaan tingkat 3. Ketika kamu melihat kebenaran secara langsung dan menyuarakan apa yang kamu lihat orang akan menyebutmu gila, sombong, delusi, terlalu percaya diri. Mereka akan menuntutmu membuktikan apa yang kamu tahu, menunjukkan buktimu, menjelaskan alasanmu, dan kamu tidak bisa karena kamu tidak menyimpulkan dari bukti. Kamu melihat dari persepsi, dan persepsi tidak memiliki jalur pembuktian. Ia hanya melihat. Jangan biarkan ketidakmampuan mereka untuk merasakan apa yang kamu rasakan membuatmu meragukan apa yang kamu lihat. Kamu tidak salah, kamu tidak delusi, kamu tidak terlalu percaya diri. Kamu beroperasi dari tingkat kebijaksanaan yang belum mereka capai, dan sampai mereka mencapainya, kepastianmu akan tampak seperti kesombongan bagi mereka. Pengetahuanmu akan tampak seperti klaim yang tidak berdasar. Persepsi langsungmu akan tampak seperti pernyataan yang tidak rasional. Itu bukan masalahmu, itu adalah keterbatasan mereka. Teruslah melihat apa yang kamu lihat. Percayalah pada apa yang kamu rasakan. Kamu tidak beroperasi dari ego yang mengada-ada kepastian. Kamu beroperasi dari kesadaran pneumatik yang melihat kebenaran secara langsung. Dan apa yang kamu lihat adalah nyata. Ini adalah sistem 3 tingkat kebijaksanaan yang diajarkan Yesus yang tidak pernah dijelaskan oleh gereja. Tingkat 1, kebijaksanaan permukaan. Melihat penampilan, mempercayai apa yang diberitahukan kepadamu. Menerima kenyataan konsensus sebagai kebenaran,
beroperasi hanya dari persepsi material. Tingkat 2, kebijaksanaan pola. Melihat hubungan di bawah permukaan, mengenali manipulasi dan agenda tersembunyi, mendeteksi apa yang disembunyikan di balik penjelasan resmi. Tingkat 3, kebijaksanaan kebenaran. Melihat kenyataan secara langsung tanpa filter interpretasi. Merasakan apa yang ada terlepas dari apa yang tampak. Beroperasi dari kesadaran sumber di mana kebenaran itu transparan. Kebanyakan orang tetap berada di tingkat 1 seumur hidup mereka. Beberapa mencapai tingkat 2 dan berpikir mereka telah sampai pada kebenaran penuh. Hanya kaum pneumatik yang mencapai tingkat 3. Dan sang monad melatihmu melalui kekecewaan progresif, menghancurkan setiap kerangka kerja yang kamu gunakan untuk memahami kenyataan sampai kamu berhenti menafsirkan dan mulai melihat secara langsung. Dan begitu kamu beroperasi dari tingkat 3, meski hanya sebagian, kamu tidak bisa ditipu lagi. Tidak bisa dimanipulasi melalui informasi palsu atau propaganda atau otoritas yang bertentangan dengan apa yang kamu lihat, karena kamu tidak sedang menganalisis kebenaran. Kamu sedang melihat kebenaran. Dan kebenaran tidak membutuhkan bukti atau pembenaran, ia hanya ada, dan kamu merasakannya. Jika kamu sedang dilatih untuk melihat kebenaran secara langsung, jika sang monad sedang membawamu melalui tingkatan kebijaksanaan ini sekarang, jika kamu mengenali dirimu di tingkat 2 atau 3, lakukan 3 hal. Pertama, berikan komentar, saya melihat kebenaran di bawah. Nyatakan secara publik bahwa kamu beroperasi dari persepsi langsung. Tandai momen pengakuan ini. Kedua, berlangganan ke Divine Codes untuk ajaran tingkat lanjut tentang cara melihat dari kebijaksanaan tingkat 3. Ketiga, sukai video ini agar orang-orang pilihan lainnya menemukan 3 tingkat kebijaksanaan ini. Lakukan ketiganya sekarang juga. Kemudian percayalah pada apa yang kamu lihat. Bahkan ketika kamu tidak bisa menjelaskannya kepada orang lain. Bahkan ketika mereka menuntut bukti yang tidak bisa kamu berikan. Bahkan ketika kepastianmu tampak seperti kesombongan bagi orang. Orang yang tidak merasakan apa yang kamu rasakan, kamu tidak salah. Kamu tidak delusi. Kamu tidak membuat klaim yang tidak berdasar. Kamu beroperasi dari tingkat kebijaksanaan yang tidak pernah dicapai oleh kebanyakan orang. Sang monad melatihmu untuk melihat kebenaran secara langsung. Kamu sedang merasakan dari frekuensi sumber, dan apa yang kamu lihat adalah nyata. Jangan biarkan siapapun meyakinkanmu sebaliknya.